Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi-informasi terbaru, terpanas, dan juga terupdate seputar berita-berita kriminal yang ada di Indonesia. Guys, Putri Maya hampir nangis saat dimarahin mantan Kabak Reskrim Susno Doaji dan Menteri Menkumham Yasona Lauli saat debat di sebuah stasiun TV, dan itu hampir membuat Putri Maya hampir nangis itu ya guys ya. Dan di video berikutnya juga ada catatan BAP Ibtu Rudiana itu tersebar di dunia maya atau di sosial media yang isinya itu sangat luar biasa, sangat mengejutkan sekali ya guys ya. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi seperti apa videonya, mari kita saksikan. Let's go. Melalui berita acara pemeriksaan Ibtu Rudiana, ayah Eki terungkap bagaimana ia yang saat kejadian bertugas di Sat Narkoba Polresta Cirebon justru menangkap para pelaku pembunuhan anaknya dan Vina. BAP ini tersebar di grup-grup percakapan para awak media. Dalam BAP, Rudiana menyebut mendapat kabar soal kematian anaknya dari Aibtu Sulaiman, rekan seprofesinya. Usai melihat kondisi sang anak di rumah sakit, Rudiana yang curiga Eki dibunuh langsung mengamankan para pelaku yang sedang berkumpul di depan SMPN 11 Kota Cirebon sebanyak 8 orang dan selanjutnya dibawa ke Polres Cirebon Kota untuk diinterogasi. Saat memperoleh informasi jumlah pelaku ada 11, rekan Rudiana langsung memburu sisanya, namun ketiga pelaku sudah kabur dari rumah. Rudiana kala itu menjelaskan dari hasil interogasinya, para pelaku hanya ingin menunjukkan eksistensinya sebagai geng motor. Benar nggak ya? Wis. Kau enak aja kau Kesel bilang banget orang dia itu kayaknya DPO. itu. Orang itu tersangka, orang itu ini belum tahu kepastiannya. Apa yang kau dapatkan coba? Iya. Cuan kau. Iya, cuan kau dapetin. Kalau DPO itu ya, dia kan udah tahu ya, polisi itu udah tahu rumahnya Peggy, rumah orang tua Peggy sampai digrebek. Seharusnya kan dia kasih surat. Tidak mungkin ibu yang menutupin anaknya itu di mana. Suruh telepon, suruh pulang. Ya, kalau DPO itu dia udah ada surat peringatan, surat penangkapan. Ini tidak ada surat penangkapan dari kepolisian. DPO dari mana? DPO itu yang nggak ketangkep itu akhirnya terkuak kasus tadi yang 8 tahun tadi dengan filmnya Vina sebelum 7 hari, baru yang namanya Peggy Setiawan itu ditangkap. Terus banyak di situ Cirebon itu Peggy Setiawan namanya, bukan satu. Tapi kenapa Peggy Setiawan yang DPO itu yang kuli bangunan? Ada Peggy Setiawan Pak Cecep, ada Peggy Setiawan Perong, ya banyak itu Peggy Setiawan itu. Kenapa nggak ditangkap semua? Kenapa harus ke dia? Hah? Iya. Coba aku tanya sama kau. Terus Mbak ya, marahin dia terus. Pandai kali kalau ngomong begini begitu. Ada indikasi lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang melakukan. Ada kesalahan SOP dalam pemeriksaan. Kita berharap ya semua kasus-kasus seperti itu, jangankan itu, kasus Sengko dan Karta dulu, sesudah mereka dihukum menjalani cukup lama baru terungkap bukan mereka pelakunya. Itu menjadi apa ya, dan membuat jalan untuk pemeriksaan kembali perkara mereka dan diputus oleh pengadilan, bahkan negara membayar demi kerugian ya. Jadi itu hal-hal di negara lain juga pernah kejadian yang mau dihukum mati. Itu kan ada kasus di Amerika itu. Akhirnya dibebaskan, bukan dia pembunuhnya. Iya. It happens. Dan dalam keadaan kondisi seperti ini, polisi harus betul-betul bergerak keras, cepat mengungkap kasus ini supaya jangan liar nanti hipotesis yang terjadi di masyarakat. Kecurigaan terjadi. Bapak kandungnya mengatakan betul ini Peggy Setiawan. RT, RW, lurahnya atau kepala desanya mengatakan betul ini Peggy. Nggak usah didukung, apalagi sudah didukung dengan alat bukti forensik, yaitu scientific crime investigation. Sidik jari, raport, kakah, dan sebagainya. Betul Peggy Setiawan. Satu yang pertanyaan besar, apakah Peggy ini adalah pelaku? Sehingga ditentukan jadi tersangka. Apakah dia pelaku?
Bukti-bukti forensik yang diajukan itu baru untuk menentukan dia Peggy. Nah, tinggal bukti dia dijadikan tersangka. Bisa saja misalnya keterangan putusan pengadilan ditambah visum. Tapi visum itu bunyinya pasti visum itu telah mati 2 orang ini, kemudian luka di mana akibat apa. Kecuali kalau visumnya agak edan-edanan ditulis. Telah meninggal 2 orang, Peggy dan siapa namanya yang mati meninggalnya? Eki dan siapa? Pina karena ditusuk oleh Peggy. Nah, tapi nggak ada visum kayak gitu, sampai kiamat pun nggak ditemukan. Nah, berarti kalau mengatakan bukti visum untuk alasan penahanan dan sebagainya ini kurang kuat. Tetapi saya punya keyakinan ada alat bukti yang masih disembunyikan oleh Polri. Nah, tinggal beliau ini, advokatnya Peggy. Ya cepatlah dibuka. Polisi sekarang lagi nunggu-nunggu pra-peradilan. Rakyat Indonesia termasuk adik-adik mahasiswa ini nunggu pra-peradilan supaya alat bukti itu dibuka oleh Polri. Ini ada kekerasan. Ini dia nih alat buktinya ini ya. Nih. Ada penyiksaan dan segala macam. Sejak 2016. Ya, ini nggak tahu nih. Ini karena apa ya? Mungkin juga memang kesal ya. Siapa sih kalau memang ada pelaku pembunuhan, masyarakat memang merasa terancam, takut dengan segala macam. Ini di luar karena kita harus berpihak adil, betul nggak? Kenapa sih anak muda bisa setega ini di umur yang begini untuk menghadapkan 2 yang juga masih anak-anak pada waktu itu 16 tahun kan? Dua-duanya ini gitu loh. Nah, tapi ini juga ada kenyataan. Kenapa harus melakukan pemeriksaan seperti ini juga? Gitu. Kan kalau memang salah ya tinggal akui, proses segala macam. Ya mau hukum setinggi-tingginya, ya silahkan saja itu nanti tinggal hakim. Tapi ini juga ada faktanya. Makanya kita perlu melihat mapping dari pintu masuknya tadi gitu. Dalam pembuktian dalam perkara-perkara yang pelakunya banyak. Gini kan ada indikator. Yang pertama, apakah keterangan satu saksi ini itu bersesuaian dengan saksi yang lain? Kedua, apakah keterangan saksi yang disampaikan itu juga bersesuaian dengan alat bukti? Ketiga adalah alasan apa yang disampaikan para saksi ini logis atau tidak? Diruntut, ya kan? Disisir, ya kan? Ditelisik, ditelusur, ditelaah sampai akhirnya menjadi terang. Ini dilakukan nggak? Keempat, kesusilaan, ya kan? Bagaimana cara hidup daripada orang-orang yang menjadi tersangka ini segala macam. Latar belakangnya, backgroundnya. Empat indikator ini di dalam KUHP itu sudah diatur. Apabila ada saksi yang lebih, maka pengujiannya adalah seperti itu. Oke, mantap, luar biasa ya. Dan itu benar juga ya apa yang dibilang Bapak ini. Kenapa mereka para tersangka, maksudnya dan kalau dibilang mereka itu tersangka harus dihajar dulu supaya harus ngaku. Andaikan memang mereka pelakunya sih ya nggak apa-apa ya. Ini ketika mereka tidak pelakunya lalu mereka dihajar sampai bonyok-bonyok kayak tadi, itu sakitnya itu kayak gimana itu, sakit hatinya itu kayak gimana. Andaikan mereka nantinya juga terbukti tidak bersalah. Nah kan itu jatuhnya kan polisi juga akhirnya yang disalahin masyarakat kan, karena terjadinya insiden salah tangkap begitu ya, yang ujung-ujungnya minta maaf lagi begitu ya guys ya. Dan juga apa yang dibilang Pak Susnodo Aji itu juga betul juga itu. Kenapa barang buktinya berupa apa itu data-data Peggy, KK, KTP segala macam ya, sementara alat bukti yang lain itu tidak ditemukan gitu ya. Bukti dia pelakunya itu tidak ditemukan begitu ya, bukti dia yang dalam membunuh Vina itu tidak ditemukan begitu ya, dan siapa itu pelaku sebenarnya. Waduh, oke guys, sampai saat ini saya sendiri aja masih pusing atas simpang siur kasus Vina ini, begitu segala macamnya masih belum jelas ya. Aduh, saya sendiri sangat pusing ini guys. Oke guys, gimana tanggapannya? Tolong sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.